Pengertian gaya. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Pendek kata, penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa adalah cara mempergunakan bahasa secara imajinatif, bukan dalam pengertian yang benar-benar secara klamiah saja. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian menulis. Sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur. Yang pertama, kejujuran, yang kedua, sopan santun, dan yang ketiga, menarik. Gaya bahasa dan kosakata mempunyai hubungan erat, serta timbal balik, kian kaya kosakata seseorang, kian beragam pula gaya bahasa yang dipakainya. Peningkatan pemakaian gaya bahasa jelas terus memperkarya kosakata pemakaiannya. Itulah sebabnya, maka dalam pengajaran bahasa, pengajaran gaya bahasa merupakan suatu teknik penting untuk mengembangkan kosakata para siswa. Ragam gaya bahasa. Gaya bahasa dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Penulisan lain pula, klarifikasi yang dibuat Dr. Glory kerap telah memperbincangkan jenis-jenis gaya bahasa dengan sangat terperinci dan terbukti dalam bukunya Diksi dan Gaya Bahasa. Khususnya pada bab 7 halaman 112 sampai 145, gaya bahasa yang beraneka ragam kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama perulangan, yang kedua pertautan, yang ketiga perbandingan, yang keempat pertentangan. Ada sekitar 30 bahasa yang akan termasuk ke dalam 4 kelompok tersebut. Yang pertama, perumpamaan. Perumpamaan adalah pada kata simile dalam bahasa Inggris. Kata simile berasal dari bahasa Latin yang bermakna seperti. Perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Itulah sebabnya, maka sering pula kata perumpamaan disamakan dengan kata persamaan. Contoh, seperti air dengan minyak, seperti air di daun keladi, ibarat mencencang air, ibarat mengejar bayangan, bak cacing kepanasan, bak merpati 2 sejoli, sebagai mencari kutu dalam injuk, sebagai anjing dengan kucing, umpama mengadu mentimun dengan durian, laksana bulan kesiangan, panak ombak merindu pantai, panak malam tiada berbintang, serupa perahu tiada berawak, serupa kuda seperti belalang. Yang kedua, metafora. Sebuah gaya bahasa kerapnya pula menambahkan kekuatan pada suatu kalimat. Metafora misalnya dapat menolong seorang pembicara atau penulis melukiskan suatu gambar yang jelas melalui komprasi atau kontras. Metafora dapat pemakaian kata-kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh, naik jinak-jinak merpati, ali mata keranjang, mereka ditimpa celaka, aku terus memburu untung, perpustakaan gudang ilmu, koran sumber informasi, Mina bukan hati Edi, dia anak emas pamanku, kata adalah pedang tajam. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi berasal dari bahasa Latin atau persona, yang artinya orang, pelaku, aktor, atau topeng yang dipakai dalam drama. Karena itulah, maka apabila kita mempergunakan gaya bahasa personifikasi, kita memberikan ciri-ciri atau kualitas, yaitu kualitas pribadi orang kepada benda-benda yang tidak bernyawa ataupun kepada gagasan-gagasan. Dengan perkataan lain, penginsaan atau personifikasi ialah jenis majas yang meletakkan sifat-sifat instansi kepada barang yang tidak bernyawa dan ide yang yang abstrak. Misalnya angin yang meraung, cinta itu buta. Contoh lain, hujan memandikan tanaman, mentari mencubit wajahku, pepohonan tersenyum ringan, tugas menantikan kita, kucingmu merindukan elusanmu. Yang keempat, depersonifikasi. Gaya bahasa depersonifikasi atau pembendaan adalah kebalikan dari gaya bahasa personifikasi. Kalau personifikasi mengisi atau memanusiakan beda-beda, maka depersonifikasi justru membedakan manusia atau insan. Biasanya gaya bahasa depersonifikasi itu terdapat dalam kalimat pengendalian secara ekspresif memanfaatkan kata kalau dan sejenisnya. Contohnya, kalau di kau menjadi semodra, maka daku menjadi bahtera. Kalau di kau semodra, daku dan bahtera.
Andai kamu menjadi langit, maka dia menjadi tanah. Andai kamu langit, dia tanah. Dalam contoh di atas, dijelaskan pembedaan insan itu. Yang pertama, dikau dan samudra, daku dan bahtera. Pada dasarnya, gaya bahasa pembedaan ini terdiri dua klausa yang merupakan satu kalimat utuh. Hubungan antara klausa yang satu dengan klausa yang satu lagi mungkin yang pertama bersifat pertautan atau bersifat pertentangan, tergantung dari hubungan dan situasi wacana. Gaya bahasa perbedaan pada contoh A di atas dapat kita sebut mempunyai hubungan pertautan, sedangkan contoh B mungkin bersifat pertentangan karena belum jelas gambar wacananya. Contoh lain, bila Kakanda menjadi darah, maka Adinda menjadi daging. Sekiranya suami menjadi ombak, maka istri menjadi pantai. Rupa-rupa, jika si Ani menjadi kembang, tentu si Ali menjadi kembang. Yang kelima, alegori. Alegori berasal dari bahasa Yunani, alegorein, yang berarti berbicara secara kias, diturunkan dari alos yang lain, agereus berbicara. Alegori adalah cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang merupakan metafora yang diperluas dengan berkesinambungan tempat atau wadah objek-objek atau gagasan-gagasan yang diperlambangkan. Alegori biasanya mengandung sifat-sifat moral atau spiritual manusia. Biasanya alegori merupakan cerita-cerita yang panjang dan rumit dengan maksud dan tujuan yang terselubung, namun bagi pembaca yang jeli justru jelas dan nyata. Dengan kata lain, dalam alegori unsur-unsur pertama menyajikan sesuatu yang terselubung dan tersembunyi. Keterselubungan dan ketersembunyian itu justru para pembaca semakin gairah menyikapinya, rasa ingin tahu semakin tinggi. Justru hal inilah yang menyebabkan tujuan itu kian jelas. Alegori dapat berbentuk puisi maupun prosa. Fabel dan parabel merupakan alegori singkat. Fabel adalah sejenis alegori yang di dalamnya bintang-bintang berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Dalam sastra Indonesia klasik kita kenal aneka ragam cerita kancil. Misalkan kancil dengan buaya, kancil dengan kura-kura, kancil dengan harimau, kancil dengan ular. Parabel juga merupakan alegori singkat yang menggunakan pengajaran mengenai moral dan kebenaran. Parabel merupakan metafora yang diperluas. Kata parabel berasal dari bahasa Latin parabola yang bermaksud parabel, pepatah, dan paribahasa, yang sebenarnya diturunkan pula dari bahasa Yunani belein atau melemparkan. Yang ke-12 yaitu demikian. Cerita parabel mengajak para manusia atau pembaca membandingkan situs yang khusus atau yang umum dalam kehidupannya dengan situasi yang dilukiskan dengan cerita itu. Cerita-cerita parabel ini pula dapat dianjurkan dibaca oleh para siswa. Contoh cerita Adam san Hawa, cerita Abraham, cerita Ese dan Yakub, dan cerita Yusuf. Yang keenam, antitesis. Secara kelamiah, antitesis berasal lawan yang tepat atau pertentangan yang benar-benar. Antitesis adalah sejenis gaya bahasa yang mengandalkan komparasif atau perbandingan antara dua antonim, yaitu kata-kata yang mengandung ciri-ciri semantik yang bertentangan. Contoh, dia bergembira ria atas kegagalanku dalam ujian itu. Pada saat kami berduka cita atas kematian paman, mereka menyambutnya dengan kegembiraan tiada tara. Gadis yang secantik si Ida diperistri oleh si Dedi yang jelek itu. Yang ketujuh, pleonasme atau tautologi. Pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan yang sebenarnya tidak perlu, seperti menurut sepanjang adat saling tolong-menolong. Suatu acuan disebut pleonasme bila kata yang berlebihan itu dihilangkan, artinya tetap utuh. Contoh, saya telah mencatat kejadian itu dengan tangan saya sendiri. Dia telah menebus sawah itu dengan uang tabungan sendiri. Ayah telah menyaksikan kecelakaan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Perhatikan bahwa acuan-acuan pada contoh di atas tetaplah utuh dengan makna yang sama.
Meskipun kita hilangkan kata-kata dengan tangan saya sendiri, dengan uang tabungan sendiri, dengan makna kepala sendiri, suatu acuan kita sebut tautologi kalau kata yang berlebihan itu pada dasarnya mengandung perulangan dari sebuah kata yang lain. Contoh, kami tiba di rumah jam 4 subuh. Orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. Kegembiraanku menyenangkan hatiku. Yang kedelapan, periphrasis. Periphrasis adalah sejenis gaya bahasa yang agak mirip dengan pleonasme. Keduanya mempergunakan kata-kata lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Walaupun begitu, terdapat beberapa yang penting antara keduanya. Pada gaya bahasa periphrasis, kata-kata yang berlebihan itu pada prinsipnya dapat digantikan dengan sebuah kata saja. Contoh, ayahanda telah tidur dengan tenang dan beristirahat dengan damai untuk selama-lamanya. Saya menerima segala saran, patuah, petunjuk yang sangat berharga dari Bapak Lurah, yaitu nasihat. Yang kesembilan, antisipasi atau prelepsis. Kata antisipasi berasal dari bahasa Latin anticipation yang berarti mendahului atau menetapkan yang mendahului tentang suatu yang masih akan dikerjakan atau akan terjadi. Misalnya, mengadakan peminjaman uang berdasarkan perhitungan uang pajak yang masih akan dipungut. Berikut ini dijelaskan beberapa contoh gaya bahasa antisipasi atau prelepsis. Perhatikan baik-baik. Kami sangat beragam. Minggu depan kami memperoleh hadiah dari Bapak Bupati. Mobil yang malang itu ditabrak oleh truk pasir dan jatuh ke jurang. Wanita yang malang itu diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang kuat. Yang ke-10, koreksi atau epanoretesis adalah gaya bahasa yang berwujud mula-mula ingin menegaskan sesuatu tapi kemudian memeriksa dan memperbaiki mana-mana yang salah. Contoh, dia benar-benar mencintai Neng Teti, bukan Neng Teri. Saya telah membayar iuran sebanyak 7 juta, tidak 7.000 rupiah. Kepada sekolah buruh pulang dari Sulawesi Utara. Maaf, bukan dari Sumatera Utara. Baik, saya akan meneruskan materi selanjutnya, yakni gaya bahasa pertentangan. Pertama, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Majas ini bertujuan untuk menekan, memperhebat, maupun memberikan kesan yang berlebihan. Contohnya, saya sudah bilang jutaan kali untuk tidak melakukan itu. Pada kalimat tersebut adalah sudah berkali-kali memberitahu agar tidak melakukan hal yang sama. Kedua, majas litotes adalah gaya bahasa yang mengecilkan kenyataan dengan maksud mempermudahnya. Contohnya, biar saya saja yang membayarnya. Nilainya tak seberapa jika dibandingkan dengan jasa Anda. Pada kalimat tersebut adalah bantuan tulus dari seseorang sebagai sesuatu yang lebih jauh berharga dibandingkan nilai ekonominya. Ketiga, majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menggunakan makna berlebihan dan makna sebenarnya yang ingin dimaksud. Contohnya, nilai rapormu tampak indah sekali. Warna merah bertebaran di mana-mana. Pada kalimat tersebut adalah banyak nilai yang jelek di dalamnya. Keempat, majas oksimoron. Majas oksimoron adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung penegasan atau pendirian suatu hubungan sintaksis baik koordinan maupun determinasi antara dua antonim menurut Duclos and Todorov 1981 halaman 278. Contohnya, Zahra adalah seorang sahabat yang selalu hadir saat senang maupun sedih. Pada kalimat tersebut adalah selalu ada pada saat bahagia, senang, dan terpukul. Kelima, majas nanomasia adalah kiasan dengan menggunakan kemiripan bunyi. Majas ini bergaya bahasa berulang kata
frasa, dan klausa yang sama dalam satu kalimat dalam suatu kalimat atau wacana yang dianggap penting untuk memberikan penekanan. Contohnya, aku sedang ke bank dan di sana banyak di depan bank. Keenam, majas paralipsis adalah majas yang dipergunakan untuk sarana menerangkan apa yang bersifat dalam kalimat itu tersendiri. Contohnya, kamu tidak perlu berucap jujur. Maksud saya itu harus jujur. Pada kalimat tersebut adalah menyangkal dan perkataan itu. Ketujuh, majas zeugma dan sileksis. Majas sileksis adalah majas berupa penggunaan satu kata yang mempunyai lebih dari satu makna dan yang berfungsi lebih dari satu konstruksi sintaksis. Majas zeugma adalah majas sileksis yang menggunakan kata yang tidak logis dan tidak gramatis untuk konstruksi sintaksis yang kedua, sehingga menjadi kalimat yang rancu. Contohnya, ia sudah kehilangan topi dan semangatnya. Kedelapan, majas satire. Majas satire adalah gaya bahasa yang membuat sindiran atau ledekan diiringi oleh kritik tajam dengan ungkapan yang bervariasi, hingga menghasilkan kesan yang membuat pembaca atau pendengar tertawa dan pihak yang dikritik meringis atau ketawa getir. Contohnya, maling-maling kecil kau diadili, maling-maling besar kau lindungi. Di mana letak keadilan bila masuk mandang golongan? Pada kalimat tersebut adalah tidak ada rasa keadilan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan sehingga tidak dapat ditolong. 9. Majas ineodo. Dapat dikatakan majas ineodo termasuk sebagai majas sindiran yang unik jika dibandingkan dengan majas sindiran lainnya. Majas inuedo merupakan majas yang digunakan untuk menyindir seseorang dan sebisa mungkin memiliki fakta yang ada. Fakta ini merupakan fakta yang dipermasalahkan dan ditakuti seorang yang kita sindir. Menggunakan majas ini dapat mengurangi fakta jika seseorang dapat menakuti atau merendahkan sehingga orang yang disindirnya menjadi kurang khawatir mengenai fakta tersebut. Contohnya, bisnisnya selalu sukses karena sedikit menipu. Pada kalimat tersebut adalah adanya kecenderungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ke-10, majas antiprasis adalah gaya bahasa ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata dengan makna sebaliknya yang bisa saja dianggap sebagai ironi sendiri, atau kata-kata yang dipakai untuk menangkal kejahatan, roh jahat, dan sebagainya. Contohnya, lihatlah, orang tercantik di desa ini telah datang. Pada kalimat tersebut adalah yang terjelek di desanya. Contohnya itu. Yang ke-11 adalah majas paradoks. Dari asal-usulnya, paradoks adalah kata yang berasal dari Yunani. Arti dari kata ini yaitu pendapat yang bertentangan secara umum. Paradoks diartikan sebagai sebuah majas yang memiliki arti ungkapan dua hal yang seolah-olah memiliki sifat bertentangan dengan kebenaran, walaupun sebenarnya sama. Beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa paradoks adalah sebuah kalimat oposisi di mana kalimat tersebut
mengandung hal yang salah namun juga benar. Sering dari majas paradoks ini membuat heran bagi lawan bicaranya. Contohnya, merasa kesepian di dalam keramaian kota. Pada kalimat tersebut adalah rasa sunyi dari kebisikan. Yang kedua belas adalah majas klimaks. Majas klimaks adalah suatu gaya bahasa yang unsurnya digunakan untuk menyatakan suatu hal secara turuntut atau berurutan sesuai dari tingkat rendahnya ke tingkat tinggi, sehingga mencapai makna memuncak. Dari yang rendah menuju yang tinggi tingkatannya atau sering disebut berbentuk hierarki. Contohnya, kesengsaraan membuahkan kesabaran, kesabaran pengalaman, dan pengalaman harapan. Pada kalimat tersebut adalah hasil dari menunggu sehingga mendapatkan hasil yang baik. Ke-13 adalah majas antiklimaks. Majas antiklimaks merupakan suatu majas menggunakan berupa urutan gagasan yang berjenjang turun dari semakin menurun intensitasnya. Jika majas klimaks menggunakan kata-kata urutannya dari yang terkecil atau paling rendah ke yang terbesar atau paling tinggi, maka majas antiklimaks kebalikannya, yaitu menggunakan kata-kata dari yang urutannya terbesar atau paling tinggi menuju kata dengan urutan paling kecil atau rendah seperti 3, 2, 1. Contohnya, ketua pengadilan negeri itu orang kaya, pendiam, dan tidak terkenal ramahnya. Pada kalimat tersebut adalah sebuah lembaga negara. Yang ke-14 adalah majas apostrof. Secara ilmiah, apostrof berarti penghilangan. Apostrof adalah sejenis gaya bahasa yang berupa pengalihan amanat dari yang hadir kepada yang tidak hadir. Cara ini lazimnya dipakai oleh orator klasik ataupun para dukun tradisional. Contohnya, hai Dewi Sri, berilah panen sawah kami agar melimpah. Pada kalimat tersebut adalah memberikan hasil sebanyak-banyaknya. Yang ke-15 adalah majas anastrof atau inversi. Secara bahasa, inversi adalah pembalikan susunan bagian kalimat atau penggunaan susunan yang tidak biasa. Maka dari itu, majas inversi atau disebut juga dengan anastrof adalah sebuah bentuk gaya bahasa di mana susunan kalimat yang digunakan tidak seperti lazimnya susunan kalimat yang biasa. Contohnya, malulah aku akibat ulahnya yang suka mencuri itu. Pada kalimat tersebut adalah orang yang suka mengambil hak orang lain. Ke-16 adalah majas apofasis atau preterisio. Majas apofasis atau bisa disebut juga sebagai majas preterisio adalah salah satu majas yang menegaskan sesuatu dengan cara seolah-olah menyangkal hal yang ditegaskan. Pengertian lain tentang majas apofasis yakni majas yang seolah-olah menyangkal, akan tetapi justru majas ini menegaskan maksud kalimatnya di dalamnya. Contohnya, kalau bukan karena terlampau banyak utang budiku padanya, sudah kubeberkan keburukannya dalam rapat kita tadi. Pada kalimat tersebut adalah kalimat pertama banyak kebaikan yang diberikan. Pada kalimat kedua banyak hal yang disembunyikan keburukannya. Ke-17 adalah majas sisteron proteron. Dalam tulisan ataupun percakapan, dalam menulis ataupun berbicara, ada kalanya kita membalikan sesuatu yang logis, membalikan sesuatu yang wajar. Misalnya, menempatkan pada awal peristiwa sesuatu yang sebenarnya terjadi kemudian.
Gaya bahasa seperti ini disebut histeron proteron atau hiperbaton. Dengan kata lain, hiperbaton adalah histeron, proteron adalah semacam gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis atau kebalikan dari sesuatu yang wajar. Contohnya, jalan kalian sungguh cepat bagaikan semut. Pada kalimat tersebut adalah berjalan dengan sangat lambat. Ke-18 adalah majasipalse. Majasipalse adalah gaya bahasa yang menggunakan ungkapan yang seharusnya digunakan untuk kata lain dari yang sebenarnya dimaksud. Contohnya, dia berenang di atas ombak yang gelisah. Ke-19, majasanisme. Sanisme adalah sejenis gaya bahasa yang berupa sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan ketulusan hati. Sanisme adalah ironi lebih kasar sifatnya, namun kadang-kadang sukar ditarik batas yang tegas antara keduanya. Contohnya, percuma kau menunggu, sedangkan dia sudah acuh padamu. Sindiran yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Ke-20 adalah majas sarkasme. Sarkasme adalah majas atau gaya bahasa yang mengandung sindiran dengan menggunakan kata-kata kasar dan tajam. Penggunaan sarkasme biasanya berupa kata pedas, cemoohan, atau ejekan untuk menyakiti hati orang lain. Contohnya, kelakuanmu membuat aku tak mau melihatnya. Pada kalimat tersebut adalah adanya rasa tidak ingin melihat wajahnya. Yang ketiga adalah gaya bahasa bertautan. Gaya bahasa bertautan ini terbagi menjadi 13 jenis. 1. Metonimia. Metonimia berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya bertukar, dan onim yang artinya nama. Metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan nama suatu barang bagi sesuatu hal yang lain yang berkaitan erat dengannya. Dalam metonimia suatu barang disebutkan, namun yang dimaksud adalah barang yang lain. Metonimia adalah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan pada nama orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Kita dapat menyebutkan bahannya jika yang kita maksudkan adalah barangnya. Contoh majas metonimia. Misalnya, ayah pergi ke kantor menggunakan kijang. Yang dimaksud kijang dalam kalimat tersebut bukan berarti kijang sebenarnya. Kijang tersebut berarti mobil. Yang kedua, yaitu sinekdoke. Sinekdoke ialah majas yang menggunakan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya, atau sebaliknya. Sinekdoke berasal dari bahasa Yunani, yaitu synekdekestai. Sin artinya dengan, X artinya keluar, dektai artinya menerima atau mengambil. Secara kalamiah, sinekdoke artinya memberikan atau menyediakan sesuatu kepada apa yang baru disebutkan. Dengan kata lain, sinekdoke adalah gaya bahasa yang memberikan sebagian sebagai pengganti bagi keseluruhannya. Contoh majas sinekdoke. Misalnya pada kalimat, setelah berkata buruk, dia tidak pernah menampakkan batang hidungnya lagi. Yang dimaksud batang hidung dalam kalimat tersebut bukan berarti hanya batang hidungnya saja, melainkan keseluruhan dari dirinya, mulai dari atas kepala hingga ujung kaki. Yang ketiga yaitu alusi atau kilatan. Alusi atau kilatan yaitu gaya bahasa yang menunjuk ke suatu peristiwa atau tokoh berdasarkan adanya anggapan, pengetahuan bersama antara pengarang dan pembaca, serta adanya kemampuan pembaca dalam menangkap pengacuan tersebut. Gaya lagu Dynamite oleh BTS mengingat
Kalimat tersebut menunjuk tokoh terdahulu yang dianggap dapat dipahami pengacuannya oleh para pembaca. Yang keempat ada eufemisme. Eufemisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu eufemize, yang berarti berbicara dengan kata-kata yang jelas dan wajar. Eufemize diturunkan dari kata yang artinya baik dan panai yang artinya berbicara. Jadi, secara singkat, eufemisme adalah berbicara baik atau pandai berbicara. Jadi, eufemisme ialah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasa kasar, merugikan, dan tidak menyenangkan. Contoh majas eufemisme yaitu misalnya pada kalimat dia mengalami tunanetra setelah kecelakaan 2 tahun yang lalu. Kata tunanetra tersebut dikatakan sebagai pengganti dari kata tidak bisa melihat. Yang kelima yaitu eponim. Eponim adalah gaya bahasa yang mengandung nama seseorang yang sering dihubungkan dengan suatu sifat, sehingga nama itu bisa dipakai untuk menyatakan sifat tersebut. Contoh gaya bahasa eponim. Misalnya pada kalimat, dia lucu sekali seperti si Kabayan. Dalam kalimat tersebut terdapat nama tokoh si Kabayan, di mana si Kabayan tersebut memang memiliki sifat yang jenaka atau lucu. Gaya bahasa yang keenam yaitu epitet. Epitet adalah gaya bahasa yang mengandung acuan yang menyatakan sifat atau ciri khas seseorang atau sesuatu hal. Keterangan ini merupakan suatu frasa deskriptif yang memberikan atau menggantikan nama suatu benda atau nama seseorang. Contoh gaya bahasa epitet. Misalnya, kalimat si Marni si kembang desa akan segera dipersunting oleh saudagar kaya. Si kembang desa dalam kalimat tersebut adalah sebagai pengganti dari gadis yang paling cantik yang berada di desa tersebut. 7. Antonomasia. Gaya bahasa antonomasia adalah gaya bahasa yang menggunakan gelar resmi atau jabatan sebagai pengganti nama diri. Contoh kalimat yang mengandung gaya bahasa antonomasia yaitu Gubernur Jawa Barat menghimbau masyarakatnya untuk mentaati protokol kesehatan. Gubernur Jawa Barat tersebut merupakan pengganti dari nama Bapak Ridwan Kamil. Yang kedelapan yaitu erostesis. Erostesis adalah gaya bahasa yang berupa pertanyaan yang sering digunakan dalam suatu tulisan atau pidato yang bertujuan untuk memberikan efek yang lebih mendalam dan penekanan yang wajar serta tidak menuntut suatu jawaban. Para orator biasa menggunakan gaya bahasa ini sebagai salah satu sarana yang lebih efektif bagi pidatonya. Contoh erostesis dalam sebuah pidato, misalnya pertanyaan, apa kabar? Atau bagaimana kabar hari ini? Kalimat tersebut tidak membutuhkan sebuah jawaban. Yang kesembilan yaitu paralelisme. Gaya bahasa paralelisme merupakan pengungkapan yang menggunakan kata, frasa, atau klausa yang sejajar. Gaya bahasa paralelisme biasanya digunakan dalam puisi atau lirik lagu yang mengungkapkan perasaan. Hal ini karena gaya bahasa paralelisme menggunakan pengulangan rima dan makna. Contoh dari gaya bahasa paralelisme, misalnya, kaum wanita dan kaum lelaki memiliki hak dan kewajiban
yang sama. Yang ke-10, elipsis. Elipsis merupakan gaya bahasa yang di dalamnya dilaksanakan penanggalan atau penghilangan kata atau kata-kata yang sesuai bentuk kalimat berdasarkan tata bahasa. Contoh dari elipsis, misalnya kalimat membeli sayur di pasar. Pada kalimat tersebut ada penghilangan unsur konstruksi lengkap sintaksis, yaitu unsur subjek. Yang ke-11 adalah gradasi. Gradasi adalah gaya bahasa yang mengandung suatu rangkaian atau urutan paling sedikit 3 kata atau istilah yang secara sintaksis bersamaan yang mempunyai satu atau beberapa ciri-ciri semantik secara umum dan yang diantaranya paling sedikit satu ciri diulang-ulang dengan perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif. Contoh dari gradasi yaitu kita harus rajin belajar. Rajin belajar untuk bisa menggapai cita-cita kita. Cita-cita kita yang sudah kita dambakan sejak kecil. Yang ke-12 yaitu asindeton. Asindeton merupakan gaya bahasa yang berupa acuan di mana beberapa kata, frasa, atau klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata sambung. Biasanya, bentuk-bentuk tersebut hanya dipisahkan melalui tanda koma. Contoh, pasta gigi, sabun, sikat gigi, pembersih wajah adalah barang-barang yang kita gunakan ketika mandi. Pada kalimat tersebut, sikat gigi, pasta gigi, sabun, pembersih wajah merupakan kata-kata yang sederajat yang dihubungkan dengan tanda koma. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu polisindeton. Polisindeton berkebalikan dengan asindeton. Polisindeton merupakan gaya bahasa di mana beberapa kata, frasa, atau kalimat yang berurutan dihubungkan dengan kata sambung. Di sini saya akan membahas gaya bahasa perulangan. Perulangan atau repetisi adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, kata atau frase, ataupun bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sama. Yang pertama yaitu aliterasi. Aliterasi adalah jenis bahasa yang memanfaatkan purwakanti atau pemakaian kata-kata yang permulaannya sama bunyinya. Menurut Tarigan tahun 1985. Contohnya, lintasi laut lewati lembah karena terdapat pengulangan konsonan L di awal kata dengan berurutan. Yang kedua yaitu asonansi. Asonansi adalah jenis bahasa repetisi yang berwujud pengulangan vokal yang sama. Contohnya, matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi cakrawala, wajahmu keluar dari jidatku, wahai kamu wanita miskin. Pada bait tersebut terdapat asonansi atau pengulangan bunyi vokal A. Yang ketiga yaitu antana klasis. Antana klasis adalah jenis bahasa yang mengandung pengulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Contohnya, ayah akhirnya menemukan akar permasalahan atas masalah yang mengenai akar beringin yang merobohkan dinding pagar. Kalimat tersebut terdapat pengulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Yang keempat yaitu kiasmus. Kiasmus adalah gaya bahasa yang berisikan perulangan dan sekaligus pula merupakan inversi hubungan antara dua kata dalam satu kalimat. Contohnya, dia menyalahkan yang benar, tapi dia membenarkan yang salah.
Yang kelima yaitu efizekis. Efizekis adalah gaya bahasa perulangan yang bersifat langsung, yaitu kata yang ditekankan atau yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut. Contohnya, anak-anakku semua, kalian harus rajin belajar. Rajin belajar, ya rajin belajar agar kalian lulus ujian tahun depan. Kata rajin belajar diulang beberapa kali untuk menekankan sesuatu yang penting pada kata rajin belajar. Yang keenam yaitu tautotes. Tautotes adalah gaya bahasa perulangan atau repetisi atas sebuah kata berulang-ulang dalam sebuah konstruksi. Contohnya, kau adalah aku adalah kau dan aku adalah padu. Dalam kalimat tersebut terdapat pengulangan kata kau dan aku tetapi dalam susunan yang berbeda. Yang ketujuh yaitu anapora. Anapora adalah gaya bahasa repetisi yang perulangan kata pertama pada setiap baris atau setiap kalimat. Contohnya, cintamu tak akan pernah hilang, cintamu tak akan pernah tergantikan, sungguh hanya cintamu yang ada di hatiku. Yang kedelapan yaitu epistrofa. Epistrofa adalah semacam gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan kata atau frase pada akhir baris atau kalimat yang berurutan. Contohnya, kalau kau mau, aku akan datang. Jika kau berkenan, aku akan datang. Yang kesembilan yaitu simplok. Simplok adalah sejenis gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut. Contohnya, kau bilang aku tak tahu malu, aku bilang terserah. Kau bilang aku egois, aku bilang terserah. Kau bilang aku jahat, aku bilang terserah. Yang ke-10 yaitu mesodilopsis. Mesodilopsis adalah sejenis gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan kata atau frase di tengah-tengah baris atau beberapa kalimat berurutan. Contohnya, aku merindukan orang tua merindukan anak. Dalam kalimat tersebut terdapat perulangan kata merindukan di tengah-tengah kalimat. Yang ke-11 yaitu evanalepsis. Evanalepsis adalah semacam gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan kata pertama dari baris, klausa, atau kalimat menjadi terakhir. Contohnya, saya akan berusaha mencapai cita-cita saya. Dalam kalimat tersebut terdapat pengulangan kata di baris pertama atau kalimat menjadi terakhir. Yang ke-12 yaitu anadilopsis. Anadilopsis adalah sejenis gaya bahasa repetisi di mana kata atau frase terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi kata atau frase dari klausa atau kalimat berikutnya. Contohnya, saya lelah menunggu. Saya menunggu kepastian Anda dari Anda yang selalu tahu cara berjanji tanpa bisa menepati janji. Alasan, karena terdapat pengulangan kata terakhir yaitu pada kata menunggu menjadi kalimat berikutnya, begitu pula pada kata berjanji menjadi kalimat berikutnya pula. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Pendek kata penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu.